Ya, kita butuh kolaborasi itu Iya, kan. iya. Nah, membangun kolaborasi ya ini kan butuh keterbukaan, Ya. butuh kerelaan. Semua harus kemudian tidak ada yang merasa paling pintar. Iya, Kita itu. kemudian mau duduk, dengar, ya, Betul. mau saling dengar, Iya. kemudian merumuskan bersama. Siap. Bu Siru sedang mendorong itu. Oke. Gitu. Mencoba membuka sekat-sekat itulah. Iya. Jadi jangan kita Apa kabar sahabat CS Podcast? Jumpa lagi. Ini kemarin memang agak vakum sedikit karena kita berbenah. Berbenah itu ternyata nggak sederhana. Kita trial and error, coba-coba terus. Akhirnya bisa juga kan ini akhirnya. Iya, saya kaget aja sampai sini. Pokoknya ternyata inovasinya jalan terus, Iya, ya, memenuhi Iya. kebutuhan Betul. podcast ini, konsistensi, kecepatan, maka Betul. itu yang terjawab, Pak. Saya belajar banyak nih. Siap. Ya, jadi hari ini saya sudah bersama Kanda Anas Amrullah. Ini banyak hal sebenarnya nih yang bisa saya gali nih Kanda nih. Cuman pelan-pelan. Ilmunya banyak Kanda Anas Amrullah, tapi kita gali dulu mulai dari yang yang sekarang itu menjadi seolah-olah menjadi penopang kebangkitan ekonomi nih. Iya, iya, iya. Giat-giat UKM atau IKM. Iya. Nah, sebenarnya kita kan udah punya event-event internasional nih, Iya, iya, benar. global. Ya. Tamu dari luar. Tentu yang diinginkan adalah apa sih yang menjadi khas? Iya, iya, Apa yang menjadi iya. unik di sini gitu. Kalau kita jualan hanya baju sablon, hanya itu kan Iya. dimanapun orang bisa buat gitu. Iya, iya, iya. Nah, melihat tempat-tempat destinasi wisata yang saat ini, kira-kira Kanda, giat IKM kita ini hidup apa enggak sih sebenarnya? Ya, kalau ngelihat itu memang gini, kita kan kena 2 kali cobaan cukup besar ya, Iya, betul. berturut-turut. Satu pertama gempa Gempa 2018. 2018, Ya. kemudian ada normal sedikit, kemudian masuk pandemi yang Iya. cukup panjang. Ah, ah. Nah, selalu kemudian orang berharap UKM itu kemudian menjadi penopang ekonomi, karena Betul. UKM itu kalau lihat sejarahnya memang dia menjadi penopang. Ketika krisis 98 dia bisa bertahan, di Jadi- krisis-krisis sebelumnya juga bisa bertahan. Kemampuan itu karena tidak terlalu bergantung pada luar. Kan? Setuju saya. Oke. Jadi, nah, Ah. tapi memang di COVID itu jadi berbeda. Oke. Jadi berbeda, UKM-nya juga ikut terpukul karena yang terjadi adalah pasarnya mengecil. Daya beli. Pasarnya mengecil, Pasar mengecil. pasarnya mengecil, kemudian Ya. itu interaksi orang Ya. di lokalan kita kan kemudian dihentikan, ya. Betul. Nah, itu yang menyebabkan kemudian orang kemudian menunda untuk memilih prioritas-prioritas lain ketimbang misalnya harus memenuhi konsumsi. Kalau konsumsi bisa bertahan, padahal Ya. hal lain. Nah, UKM itu kan banyak tuh subsektornya. Nah, kalau itu. berbicara subsektor, ini kan banyak sekali benarnya yang bisa kalau kita klasifikasikan ini. Iya. Ada berapa sebenarnya, dan yang banyak di NTB itu yang mana sebenarnya kan? Nah, kalau kita lihat itu sebenarnya kan kita sedang tadi bicara bahwa sekarang Lombok kemudian menjadi destinasi global. Ya, Super prioritas. berprioritas. Ya. Kemudian event sudah didorong ke sini, maka walaupun ini yang didorong adalah sektor pariwisata, Ya. tapi kemudian sebenarnya sektor pariwisata ini kemudian dia beririsan dengan sektor ekonomi kreatif. Ya. Ada 17 subsektor yang ikut bergabung di situ. 17. Wow. Nah, 17 itu misalnya yang paling dominan kan kalau kita lihat ada 3 ya, Ya. menurut saya. Satu kuliner, kemudian craft, kerajinan, Ya. kemudian sama fashion. Ini yang sekarang sedang tumbuh nih. Betul. Sedang tumbuh karena sejalan dengan kebutuhan ketika event. Iya. Nah, sebenarnya di luar itu banyak. Nah, ini ada 14 subsektor lagi. sisanya 14. Ini apakah masyarakat kita nggak sadar atau seperti apa ini kebutuhan yang 14 tadi itu kan? Ya, saya kadang-kadang melihatnya gini. Mungkin kita belum
belum maksimal mendorong sektor yang itu. Ya. Dari 14 subsektor mestinya kemudian kita bisa cari lagi sebenarnya potensi apa yang bisa kita dorong di lokal. Betul. Ya, misalnya gini, di sektor misalnya musik, film, videografi, fotografi, itu kan talent kita begitu banyak di lokal. Betul. Tapi kemudian memang belum ada intervensi, intervensi yang lebih khusus kepada mereka supaya kemudian mereka bisa menjadi pelaku utama di daerahnya. Jangan hanya kemudian menjadi faktor pelengkap ketika daerah ini bertumbuh dan berkembang. Betul, faktor pelengkap dan sering menimbulkan kesan yang minor gitu buat kegiatan-kegiatan seni daerah kita. Padahal kalau melihat prestasi prestasi banyak yang sampai tingkat nasional, internasional. Nah, tapi di sini apa yang kurang nih? Kalau Kanda sebagai sering mengamati ini, apa yang kurang kira-kira yang dilakukan oleh teman-teman? Apakah kurang kurang kalau dari sisi teman-teman, menurut saya effortnya sudah maksimal. Sudah maksimal ya. Mereka bisa tumbuh secara sendiri, tumbuh sekarang bertahan sendiri itu sudah maksimal. Tapi kan butuh intervensi. Intervensinya adalah disinilah menurut saya berharap pemerintah daerah kemudian juga melirik ini menjadi sebuah potensi yang bisa dikembangkan. Misalnya satu contoh, kita tahu teman-teman yang kalau kemarin kita lihat ada beberapa film lokal yang waduh keren itu. Dinda. Keren itu menurut saya. Luar biasa itu. Pesan-pesan sosial kemudian itu bisa persoalan di masyarakat itu bisa diangkat menjadi sebuah bentuk visual yang menurut saya menarik. Nah, kalau ini kemudian pemerintah intervensi sedikit lah, gitu loh, ya. Minta bantuan diintervensi dikit. Intervensinya anggaran atau apa ini Kandani? Ada ruang. Jadi kalau saya enggak perlu anggaran, ruang. Ruang supaya teman-teman ini bisa berekspresi lebih luas. Ruang itu misalnya gini, satu contoh misalnya, saya bisa membayangkan. Misalnya saya kemarin nonton filmnya si Tulak. Teman-teman di Lombok Timur yang buat film video yang hari ini kemudian ikut di Amikom misalnya. Itu bicara tentang perkawinan dini. Itu kan anak SMA kemudian sudah bisa mikir tuh buat film seperti itu gitu ya. Betul. Menarik, kemudian ada pesan sosial yang begitu kuat. Bagaimana caranya mengatasi masalah pernikahan dini. Bagaimana kemudian ini loh hal yang salah kalau ini dilakukan. Betul. Itu kan potensi sumber daya sangat luar biasa. Kalau ini kemudian Dina, program pembangunan itu, kemudian kan banyak pesan-pesan nih sekarang. Wah, sangat banyak nih. Dari pemerintah kan, pemerintah daerah untuk disampaikan ke masyarakat. Kalau mereka dilibatkan di dalam membuat pesan-pesan itu, itu akan sangat powerful karena hari ini harus kita sadari. Kalau lihat demografi, kan jumlah penduduk itu sekarang itu didominasi oleh milenial dan Gen Z. Ya kan? Yang generasi milenial pun kan udah di ujung sebenarnya Gen Z sekarang yang memiliki Gen Z yang kemudian dia itu memilih memilih media yang berbeda untuk menyerap informasi. Cara pandang mereka dan cara mau belajar mereka sekarang mereka merdeka. Merdeka belajar itu ternyata sangat luar biasa. Dan jangan salah. Jadi ternyata di level yang paling bawah itu penggunaan media sosial, kemudian mereka interaksi dengan YouTube, dengan sosial media yang lain itu sangat kuat. Jadi media sangat kalau kita efektif. Ketika pesan itu bisa masuk ke ruang mereka yang mereka senangi. Yang mereka senangi. Kemudian dibuat dengan gaya bahasa untuk mereka itu akan cepat ditangkap. Ini memang tidak sederhana ya sahabat Yes Podcast. Jadi mengemas pesan terus menjadi disuka itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Nah sekarang Kanda nih, saya langsung tembak nih. Giat Kanda sendiri, saya dengar-dengar ini Besiru ini. Jadi Besiru itu sebenarnya gini, kerisauan saja.
kerisauan bahwa kerisauan melihat bahwa UKM kita memang butuh support yang lebih kuat, kemudian harus dibangun ekosistem yang lebih bagus ya. Dibutuhkan ruang untuk mereka berekspresi, dibutuhkan ruang untuk tempat mereka kumpul, ngobrol, merencanakan program. Kan sebenarnya itu yang mereka butuhkan. Ya, mereka butuh rumah. Rumah yang kira-kira di situ kalau nongkrong bisa ketemu ide. Jadi nah Besiru kemudian kita coba gagas untuk hadir dalam bentuk Besiru Hub. Nah, di Hub itu teman-teman bisa siapa saja UKM pelaku kreatif kemudian mau kumpul di situ kemudian sharing karena DNA Besiru itu kolaborasi. Jadi kita dorong teman-teman untuk kemudian kolaborasi untuk membuat sebuah karya-karya, bukan hanya sampai ke karya kemudian kita pikirin bareng-bareng gimana caranya kemudian mereka diakses dengan pasar-pasar industri. Jadi tidak berhenti sekedar bagaimana mereka membuat. Tidak. Besiru lepas tangan gitu. Tidak. Kita coba menginisiasi, membantu mereka mengakses pasar. Kalau kita bicara pasar industri kreatif itu kan sebenarnya adalah ada pelaku industri kreatif yang dalam level-level yang lebih besar di kota besar. Betul. Kebutuhannya berbeda ya. Berbeda. Cuman ada tren juga yang menarik bahwa produksi itu kemarin mulai digeser ke arah timur. Nah, kemudian diperlukan hub-hub. Nah, hub-hub inilah kemudian tempat kemudian teman-teman bisa mengakses industri yang pasar pengguna. Pasarnya. Pasarnya. Nah, selama ini teman-teman kan sebetulnya kalau dari segi kreativitas dengan segala keterbatasan yang dimiliki nih, modal HP lah kan. Sering saya lihat karya-karya itu sangat luar biasa gitu. Nah, cuman memang betul tadi ruang ini kan. Nah, ruang inilah yang perlu dibuat dan Besiru itu hadir di situ. Upaya kecil. Saya nganggapnya ini sharing yang kecil yang sumber daya yang kami miliki saat ini adalah kemudian menyiapkan ruang itu. Ruang itu kemudian termasuk juga kita berinteraksi. Begitu interaksi kemudian kita memahami kebutuhan dari mereka. Sambil kita belajar selera mereka berarti. Kebutuhan mereka seperti apa, cara kerja mereka seperti apa, kemudian masalah mereka seperti apa, sampai akhirnya kemudian kita mencoba merumuskan sebuah proses yang lebih lanjut, misalnya sampai kepada proses pendampingan, sampai mereka kemudian bisa terakses ke pasar yang lebih besar. Pasar itu ada di luar. Di luar ya. Kita tidak membidik pasar yang hanya ada di sini gitu kan. Pasar justru yang kita ambil yang dari luar yang lebih besar. Nah, di sini Besiru kan sudah memberikan tempat yang representatif, kemudian pelatihan, pendampingan, bahkan sampai betul-betul matang lah gitu ya. Siap. Karena kita bidik memang lokal ini perlu diketahui orang luar. Kalau orang sini udah tahu gitu, itulah ininya. Berarti yang diinginkan sama Besiru ya. Oke, untuk menuju ke sana, langkah strategisnya Besiru. Pertama kita memang harus sering ketemu dengan pelaku kreatif. Makanya kita selalu terbuka nih. Silakan pelaku kreatif, gunakan fasilitas yang kita miliki. Kemudian kita diskusi, kemudian arahnya seperti apa. Termasuk kemudian bagaimana kemudian kita membangun strategi bersama untuk kemudian ini mendorong keluar. Karena begini, teman-teman mungkin secara talenta itu punya kreativitas, punya talenta kreatif yang sudah bagus. Tapi kemudian ada satu aspek lagi. Apa kira-kira rahasianya? Aspek bisnisnya. Ini berbicara bisnis, ini aspek kita harus bisnisnya. Gimana? Teman-teman bisa produksi, tapi kemudian mungkin lemah dari aspek gimana menjualnya. Kepada siapa dia harus menjual. Kan mereka harus juga paham tentang segmen pasarnya, kemudian bagaimana caranya mendistribusikan distribusi channelnya sampai pasarnya udah jelas nih. Kita ketahui masalah pasar itu apa, yang kemudian kita temukan jawabannya masalah mereka pasar itu dengan kehadiran produk kita. Kita sebut value proposition kita. Kemudian berikutnya gimana caranya value proposition kita bisa nyampe ke segmen yang kita ingin raih. Nah, ini butuh profesional ini, sahabat-sahabat. Podcast butuh profesional. Memang inilah sebenarnya kalau kolaborasi. Jadi ketika adik-adik ini hanya memiliki kemampuan
tidak berpikir sejauh itu bagaimana sebetulnya target atau segmennya kan. Nah, di sini sebetulnya Besiru. Nah, ini sangat luar biasa nih kan Dani. Kalau bisa hub menjadi penghubung akhirnya. Ya, kita berharap berharap pertama itulah kan kalau mau tumbuh bangun ekosistem yang baik. Ya, maka ekosistem itu mulai dari A sampai Z-nya harus kita pikirin. Mulai dari proses keberlanjutan talenta ini, kemudian sampai kemudian hasil dari karya dari mereka ini bisa terakses dengan pasar. Ini yang kemudian kita perlukan. Maka kita harus bersepakat juga bahwa kemudian kolaborasi antara pelaku kreatif, industri kreatif, kemudian dengan perguruan tinggi dan pemerintah. Iya, betul. Harus kemudian satu visi untuk menuju ke situ. Oke, semua stakeholder kita samakan persepsi. Karena begini, pariwisata itu punya kontribusi melahirkan tumbuhnya industri kreatif. Nah, kalau ini kemudian pariwisata kita menjadi destinasi global, kan sangat sayang kalau kemudian tidak kita bisa dorong resource ini. Betul. Memang persoalannya kan ini adalah rata-rata kalau bicara pelaku kreatif ini kan intangible asset ya, aset yang tidak nampak. Iya, betul. Yang kadang-kadang sulit mengukurnya secara kapitalisasi. Iya, betul. Ya kan? Dan di situ ada yang berkemampuan khusus sebenarnya. Iya. Beda kalau kita misalnya bangun pabrik, investasinya udah jelas, nilai investasi sekian. Nah, kalau ini kan intangible ini, aset-aset yang tidak tampak. Nah, untuk itu yang perlu dipahami tentang hal ini. Kita kaya akan itu sebenarnya. Kaya sekali. Tapi kadang kita nggak sadar akan potensi itulah kita butuh kita butuh kolaborasi itu kan. Nah, membangun kolaborasi ini kan butuh keterbukaan, butuh kerelaan. Semua harus kemudian tidak ada yang merasa paling pintar. Kita kemudian mau duduk dengar, mau saling dengar, kemudian merumuskan bersama. Besiru sedang mendorong itu. Mencoba membuka sekat-sekat itulah. Jadi jangan kita biarkan Besiru sendiri ya. Sampai juga. Kita punya gini. Kita merasa bahwa mungkin ini yang kita bisa sumbang saat ini. Hal yang paling kecil yang kita miliki. Nah, untuk itu kita sedang berharap mencoba mendorong juga mengajak yang merangkul semua untuk sama-sama berpikir tentang membantu teman-teman. Oke, sangat luar biasa. YS Podcast pun ini berikhtiar ini. Iya, jadi YS Podcast ini taruhlah satu. Kan kita tahu tuh banyak YouTuber top kita kan? Banyak sekali. Kita punya banyak talenta YouTuber di NTB. Kalau kemudian misalnya gini, promosi pariwisata. Itu kemudian memanfaatkan mereka. Mereka sudah punya subscriber, mereka sudah punya follower. Kalau kita bisa menggugah mereka, misalnya satu momentum untuk memanfaatkan mereka. Wah, masif itu. Ini yang berpikir ini memang orang-orang yang harus betul-betul paham media ini. Masif itu ya. Iya, jadi betul. Jadi kalau sebetulnya pemerintah daerah kita ini atau sadar akan potensi YouTuber. Saya pernah di Lombok Timur saja anggota YLC itu kan dia tembus 1 juta lebih subscribernya. Bayangkan kumpulan itu dan memiliki satu gerakan yang sama pada waktu yang sama. Waduh, kan? Itu subscribernya loh, belum views. Bisa puluhan juta yang akan menonton. Nah, inilah kekuatan nih. Nah, itu yang makanya saya bilang kita mulailah dulu dengan mengapresiasi mereka. Pemerintah harus mau rangkul mereka. Ajak mereka bukan memanfaatkan, kemudian bersinergi. Kalau kemudian pesan-pesan pembangunan itu kemudian semua diterjemahkan dengan gaya-gaya yang pas mengena. Misalnya gini, misalnya kita ingin bicara pernikahan dini. Pernikahan dini itu sudah karuan kan? Referensinya udah kacau balau juga itu yang misalnya usia itu. Yang ini gimana sih caranya menyampaikan pesan yang paling pas untuk mereka, nggak bisa lagi dengan cara pandang kita sebagai orang tua.
kita harus pakai cara pandang mereka, Ya. gaya mereka Gaya untuk mereka. menyampaikan itu. Iya. Karena dengan bahasa yang mereka pakai saat ini, ya itu yang dimengerti Iya. sahabatnya yang seumuran. Itu dia kan. Itulah salah satu contoh lah. Oke, Banyak oke. program lain. Oke. Jadi sangat luar biasa nih Ya. Besiru nih, sahabat YS Podcast. Ya. Giat-giat yang dilakukan oleh Besiru Ya. ini sudah bersedia menjadi terminal Ya. singgah para konten kreator, para sahabat-sahabat yang sahabat memiliki ide, pelaku kreatif, pelaku kreatif, UKM ya, juga. ya betul. Dengan kekuatan potensi UKM kita kalau bisa diramu di sana juga kan sangat luar biasa. Setuju, Nah akhirnya setuju, Dinda. dikelola oleh orang-orang profesional, sebuah promosi, Iya. insya Allah hasilnya akan sangat dahsyat Iya, kan. Nah, iya. Jadi teman-teman yang memiliki UKM ya fokus saja mikirkan pengembangan UKM-nya. Sebetulnya ada bagian promosi. Nah, inilah nanti teman-teman kreatif ini Iya. yang akan Iya. mengemas. Kita kadang-kadang gini, ada semacam pandangan yang menganggap. Ya. Saya melihatnya. Ya, Dan ini mungkin realita yang terjadi ya. saat ini. Mm-mm. Menganggap bahwa kita ini seperti inferior gitu ya. Ya, Menganggap bahwa talenta dari luar itu lebih baik dari lebih baik. kita. Tidak juga. Oke. Ini butuh bukti sebenarnya. Ini teman-teman Ya, ini memang ya. itu Nah, sekarang ya. kan kalau memang butuh bukti, Ya. maka ruang pembuktian itu yang harus disiapin. Sepakat. Nah, Kita siapa siapkan yang panggung ngomong? berarti ini kan. Oke. Ruang pembuktian itulah yang dibuka. Nggak susah lah kalau menurut saya. Betul. Oke. Kalau mau. Nih kalau mau ya. Kalau mau ya, ini sahabat-sahabat yang kreatif ini sebenarnya kalau kita katakan panggung, teman-teman sebenarnya jauh lebih hebat membuat panggung sendiri. Iya. Nah, cuman ya inilah kalau kolaboratif itu kalau saya melihatnya ya bagaimana kita saling menyemangati ketika kalau sendiri terus sedang Ya. down semangatnya sudah Iya. bisa fatal itu. Nah, Ya. tapi ketika kolaborasi kita bisa saling menyemangati. Saling menyemangati. Oke, itulah semangat yang ada di Besiru ya, Ya. sahabat YS Podcast. Jadi yang kreatif nih, ayo bisa bergabung. Mampir. Ya, gimana? Silakan diajak mampir kan? Ya, teman-teman pelaku kreatif Ah. UKM, silakan mampir ke Besiru. Ya, kita memang baru mulai, tapi insya Allah kita bisa support. Kita punya fasilitas yang untuk ruang pertemuan, kemudian untuk tempat belajar, kemudian ada sedikit studio ya, ada ruang 2 studio yang kecil yang saya pikir itu cukup untuk kemudian bisa membuat teman-teman pelaku kreatif untuk terus berkarya sambil kemudian kita mikirin yuk sama-sama. Iya. Gimana caranya kita bisa tumbuh dan kita bisa memproduksi karya-karya yang memenuhi standar kebutuhan pasar industri kreatif. Iya. Ya, sederhananya dibantu mikir. Alias kita berpikir bareng. Kalau Iya, berpikir iya. sendiri kan kadang Iya, mentok juga nih mau mentok, ngapain iya. gitu. Iya. Nah, Iya. sahabat YS Podcast, Besiru sudah membuka diri. Ngapain kita juga harus masih inferior dengan potensi yang kita miliki. Nih, doa saya Kanda, mudah-mudahan Kita sama-sama. Ya, kita sama, Saya belajar ya. terus sama YS Podcast juga. Keren ini. Tian juga akan banyak diskusi, banyak belajar dengan Kanda untuk pengembangan sama-sama. Ya, YS Podcast, kemudian Besiru. Insya Allah kita bisa terus Ya. tetap saling dukung. Terima Pokoknya intinya maju terus. Maju terus. Iya. Tetap semangat. Tetap semangat. Peluangnya begitu besar di depan kita. Iya. Dan mata orang sedang menuju ke arah kita. Iya. Hanya kemudian kalau kita tidak memanfaatkan ini, memanfaatkan ini artinya kita bangun kompetensi Iya. kita, kemudian kita kuatkan kolaborasi kita, insya Allah Betul. kita bisa jadi tuan rumah. Iya, jangan menjadi penonton di rumah sendiri, ya. Semua pemainnya dari luar, bengong. Akhirnya setelah tahu hitungan sekian omset, ternyata orang luar semua gitu. Iya. Oke, sahabat YS Podcast, ini yang kami bincangkan dengan Bang Anas Amrullah. Ini ilmu-ilmunya akan perlahan-lahan kita tarik ya di YS Podcast. Ini pertemuan pertama di YS Podcast dengan beliau. Kita membahas geliat UKM dan apa kaitannya dengan Besiru. Ketemu lagi di konten berikutnya ya di YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.